Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana ya bahasannya? 736. Baik, saya langsung bacakan hadisnya ya. Halaman 282, nomor hadis 736. Wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaqul la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram wa la tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahram. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم. Dia berkata, maksudnya sama perawi hadisnya ya. Sebelum-sebelumnya itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jadi hadis 732 sampai 736 semua sama perawi hadisnya. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyepi dengan seorang perempuan kecuali dengan mahramnya. Maksudnya bersama berdua tanpa ada mahram atau bukan di tempat umum. Dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahramnya atau musafir. Berdirilah seorang laki-laki dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku pergi haji sedang aku diwajibkan ikut perang ini dan itu. Maka beliau bersabda, berangkatlah dan berhajilah bersama istrimu. Muttafaqun alaih, dan lafadznya menurut Imam Muslim. Hadis ini seperti biasa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, setiap laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh khalwat. Khalwat itu cuma berdua saja di tempat yang tidak kelihatan oleh orang-orang, gelap, sunyi, di sebuah ruangan yang tertutup. Itu semua khalwat namanya. Ini keluar darinya kalau itu sesuatu yang sifatnya tempat umum dan ada hajat yang tidak melanggar syar'i. Seperti contohnya pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lagi jalan dengan beberapa sahabat, kemudian ada seorang ibu yang mengatakan, ya Rasulullah, saya ada hajat dengan Anda, tapi saya ingin bicara dengan Anda empat mata. Maka Nabi SAW pun mengiyakan dan beliau menyeberang jalan bersama ibu tadi, jadi menyendiri ya, dari teman-temannya, dari sahabat-sahabat beliau SAW. Kemudian ibu tersebut sampaikan hajatnya. Setelah selesai, Nabi SAW kembali menuju ke sahabat-sahabat laki-laki, kemudian jalan. Ini riwayat Bukhari. Berarti yang dimaksud di sini tidak boleh adalah seseorang laki-laki dan seorang wanita tanpa ada siapapun orang ketiga di antara mereka, dan itu pun di tempat yang tertutup, tersembunyi, sepi. Ini semua tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Tapi kalau sifatnya di tempat umum dan tujuannya ada yang sifatnya tidak bisa kalau tidak menyampaikan. Ibu lagi ada keperluan menanyakan jalan kepada seorang satpam di mall, laki-laki. Tapi karena mall tempat umum, tanya, toko ini di mana Pak? Bolehkah hukumnya? Boleh. Memang dari awal niatnya baik, memang hanya ingin butuh informasi.
Kita lagi kehilangan barang, kemudian lihat ada petugas keamanan, kita datangin dia, polisi. Pak, saya kehilangan begini, boleh kah? Boleh saja. Ibu masuk masjid, temukan ada marbot masjid, sendirian. Ibu tanya, di mana tempat wudhu wanita ya? Boleh kah? Boleh. Karena jelas tujuannya ada hajat yang tidak melanggar syar'i. Seorang mahasiswi di kampus mendatangi dosennya laki-laki, menanyakan tugasnya dari buku mana nih, bab mana ke bab mana. Boleh saja. Semua itu batas-batas boleh. Seseorang perempuan, ibu misalnya, atau anak perempuannya ibu, kebetulan di rumah memang ada tukang kebun laki-laki. Kebetulan dia ada sisi sudut taman yang belum dibersihkan. Lalu datang dan ngobrol mengatakan, Pak tolong sebelah sana ya. Nggak ada orang lain, cuma dia dengan orang itu. Tapi ini masih ada di rumah, di sisi rumah itu yang orang lain banyak. Ada keluarga, ada segala. Di depan pagar kita itu jalan, nggak ada masalah, gitu kan? Ini contoh-contoh semua kasus ya. Tapi kalau dari awal niatnya memang mau berduaan, mau ngomongin masalah rahasia, ujung-ujungnya kalau kita bahasakan sekarang orang sengaja pacaran, itu sudah jelas tidak boleh, itu yang dilarang, gitu kan? Jadi yang dimaksud di sini Rasulullah SAW mengatakan di khutbahnya, dan penyampaian dalam khutbah ini berarti sifatnya disampaikan secara umum, dan semua yang Nabi SAW sampaikan secara umum berarti hukumnya juga jadi umum. Kan gitu. Seperti misalnya jangan sekali-kali seorang laki-laki menyepi dan dengan seorang perempuan kecuali dengan mahramnya, kecuali ditemani dengan mahram. Mahram ini tujuannya untuk bisa menemani dia agar perempuan ini tidak terganggu. Tujuannya wali bagi perempuan dalam pernikahan, tujuannya mahram dalam safar atau dalam pertemuan dengan orang yang asing tadi ini, tujuannya agar perempuan tersebut terlindungi. Laki-laki itu tidak akan berani macam-macam kalau tahu ada walinya. Makanya ulama mengatakan batal nikahnya perempuan yang nikah tanpa wali walaupun janda. Nggak boleh. Banyak di Indonesia tersebar, oh kalau janda tidak apa-apa, nggak usah pakai wali. Itu pendapat yang lemah sekali dari Imam Abu Hanifah. Tetap harus ada walinya, karena wali itu tujuannya untuk menunjukkan kepada calon pasangan laki-laki yang akan melamar dia atau menikahi dia, dia masih punya laki-laki yang membela dia nanti, gitu. Wali itu tujuannya. Makanya dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, ayyam mamra'atin angkahat nafsaha bighairi idni waliyuha fanikahuha batil batil batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, batal, batal. Walaupun janda, gadis sama saja. Imam Abu Hanifah memang pernah berpendapat mengatakan kalau janda boleh menikahkan dirinya, tapi ini tidak ada dalilnya. Dan kita harus punya dalil dalam melaksanakan perintah agama. Jadi tetap harus ada wali. Sama dengan kasuistik tadi, tidak bolehnya menyepi dengan berduaan saja. Baik. Bagaimana Ustadz hukumnya kalau saya tinggal di satu lokasi, nggak ada kendaraan kecuali ojek. Saya naik ojek sama tukang ojek, boleh nggak dalam Islam? Hah? Boleh, boleh. Karena di tempat umum, dan ingat ya, tidak ada transportasi lain. Tidak ada masalah. Dari mana dalilnya? Ada hadis Bukhari bunyinya begini. Pernah satu kali Nabi SAW jalan dengan beberapa sahabat laki-laki, kemudian terdapat seorang sahabiat perempuan itu lagi mikul barang berat jalan. Maka Nabi SAW berkata kepada sahabiat itu, naiklah ke unta saya. Jadi Nabi SAW membiarkan dia naik ke kendaraannya Nabi SAW. Lalu diantar oleh Nabi SAW, tapi rame-rame dengan sahabat-sahabat yang lain ke rumahnya. Kebetulan pas tiba di rumahnya, suaminya ada nunggu. Perempuan tersebut turun sambil malu dan berkata, Rasulullah SAW yang mengajak saya untuk naik ke untanya.
Lalu suaminya mengatakan, apakah kau pikir saya akan cemburu dengan Rasulullah? Nggak mungkin. Artinya orang ini nggak mungkin berbuat salah gitu kan. Udah selesai. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita, seorang wanita boleh gitu kan. Kalau memang dalam keadaan tadi darurat, nggak ada transportasi lain, bagaimana solusinya? Saya pernah temukan ada kasus di kota Makassar waktu itu. Jadi ada beberapa daerah wilayah di kota Makassar sendiri itu nggak bisa, mobil angkot nggak ada, taksi nggak ada yang berani masuk ke sana. Tapi banyak muslim yang tinggal di dalam. Mereka nggak punya transportasi, jalan kaki sekian kilo atau naik motor, ojek. Gimana solusinya? Kalau dia nggak naik ojek, nggak bisa ke pasar tiap hari, nggak bisa masak. Nah, gitu. Ini beda, gitu kan? Tapi ingat, memang ada tujuan daruratnya tadi. Bukan berarti malam-malam ibu cuma iseng mau keluar panggil tukang ojek, muter-muter. Loh ini contohnya. Itu berarti tidak boleh kan? Tidak ada uzur, tidak ada sesuatu. Kan itu. Jadi harus dilihat ini kalau dalam keadaan-keadaan tertentu. Ibu lagi jalan, mobilnya pecah bannya. Gitu kan? Kita nggak bisa, darurat harus ke sana. Nggak ada kecuali tukang ojek yang dipanggil. Bantu saya. Anak sudah sakit di mobil harus dibawa ke rumah sakit, nggak bisa. Sama pertanyaan, bolehkah seorang muslimah pakai supir? Ini butuh jawaban ya. Jawab sendiri bu ya. Jadi boleh ya, boleh. Tetapi ada batasan-batasan. Selama masih bisa ada yang lain ikut, bukan ibu berdua saja lebih baik. Tapi kalau darurat pun, maka dan itu di tempat umum, gitu kan? Apalagi memang ditahu orangnya terpercaya, maka boleh saja. Dari mana dalilnya? Juga hadis Bukhari. Nabi SAW itu punya supir bu. Tapi zaman dulu itu supir unta. Oh iya. Jadi unta dulu itu dipegang ada supirnya. Yang rawat untahnya, yang tarik talinya, yang urus ya kotak tempat orang duduk gitu kan. Itu hadis Bukhari, namanya Anjasha, nama supirnya Nabi itu. Anjasha ini punya suara bagus sekali. Suaranya bagus. Jadi dia kalau menghibur untahnya Nabi ini, gitu kan, selalu lantunin syair-syair dengan suara bagus. Nah karena bagusnya suaranya, kadang-kadang untanya tuh menggeleng-gelengkan kepalanya ke kanan, ke kiri, karena bagusnya suara Anjasha ini. Pernah satu kali dalam hadis sahih ini, istri-istri Nabi SAW itu naik di atas kotak yang ada di atas unta tadi, bisa 4 orang, gitu kan? Naiklah mereka, tapi tidak disebutkan berapa jumlahnya, tapi yang jelas beberapa orang istri Nabi SAW. Terus waktu naik dibantu oleh Anjasha, disiapin tangganya, begitu naik ke atas unta sudah tinggal jalan, gitu kan? Unta zaman dulu tuh sama dengan mobil mewah kita sekarang ya. Jadi pada saat sudah naik, Anjasha mulai melantunkan syairnya. Tujuannya supaya unta ini jalan dengan tidak buru-buru. Jadi dia mengikuti suara lantunan syair itu sehingga membuat unta ini tenang jalan. Jadi istri-istri Nabi ini tidak merasa kalau sedang di atas unta gitu. Karena bagus ya suaranya, untanya main-mainkan lehernya, akhirnya sampai goyang kotaknya itu. Nabi SAW lihat, lalu Nabi mengatakan, mahlan bil kawarir ya Anjasha, hati-hati dengan botol-botol kacaku wahai Anjasha. Iya, jadi Nabi SAW memberikan bahasa kinaya. Jadi beliau mengatakan kinaya itu artinya bahasa isyarat ya, bahasa ya yang lebih baik gitu ya, supaya Anjasha juga tidak tersinggung gitu kan. Ini termasuk adab-adab yang Nabi SAW ajarkan. Hati-hatilah dengan botol-botol kacaku wahai Anjasha. Artinya berhentikan kamu melantunkan syair itu karena berbahaya, untanya goyang, istri saya bisa jatuh. Itu bahasa langsungnya gitu kan, yang biasa kita pakai. Kalau Nabi beda gitu kan. Berarti ada penggunaan supir kan gitu, yang merawat kendaraan, maka boleh saja. Ini diantara hal-hal yang berhubungan dengan masalah tadi, perempuan dan laki-laki berdua. Karena banyak orang memukul rata, nggak boleh semua.
Sampai ada di antara akhwat kita di kampus itu nggak berani pinjam buku dari temannya laki-laki. Padahal temannya itu di tempat umum, di kelas, butuh buku. Kalau nggak mau ngomong bisa tulis kertas, ambil bukunya, nggak apa-apa. Bolehkah seorang muslim melewati seorang muslim lalu memberikan salam? Boleh. Tapi banyak orang tidak berani berikan salam. Nabi SAW memberikan salam kepada orang tua, anak-anak, dan sebagian ulama hadis mengatakan kepada laki-laki dan kepada perempuan. Tapi dengan adab-adab syar'i. Bukan salam sambil melotot lihat gitu kan. Loh iya. Lewat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan gitu. Enggak apa-apa. Beberapa sahabat mendatangi rumah teman-temannya dari sahabat yang lain, istrinya ada, diberikan salam dari luar rumah gitu kan. Dijawab oleh muslimah tadi. Hadis yang menjelaskan bahwasanya suara perempuan itu aurat, ini juga harus diposisikan pada tempatnya. Kalau dia menggunakan suaranya dengan niat untuk jadi fitnah, emang lantunin keindahan suaranya supaya laki-laki tertarik. Nah itu jadi aurat di sini. Tapi kalau perempuan muslimah mau bicara sama satpam, Pak di mana toko, dari mana aurat nih? Bukan itu. Ibu ketemu dokter mau ngomong penyakit saya ini, masa nggak bisa ngomong, nggak boleh keluarin suara? Jangan salah faham. Makanya memahami hukum syar'i harus dengan ilmu yang benar supaya tepat. Ya. Ayat tadi tidak ada yang memberikan salam, tidak ada yang minta tolong, tidak ada. Gimana caranya? Sama halnya begini, ibu sama saya di majelis ilmu begini, bolehkah ibu melihat saya melihat ibu misalnya atau ngobrol bertanya? Hukumnya boleh, majelis ilmu. Nabi SAW berhadapan dengan para sahabiat, gitu kan? Dalam hadis Bukhari dikatakan pernah ada seorang wanita berkata, ya Rasulullah, itu kan, ya Rasulullah, Anda lebih banyak, lebih dominan berbicara dengan kaum laki-laki. Karena Nabi di depan habis sholat, laki-laki kan di belakang. Depan Nabi kan berapa saf tuh, perempuan di belakang. Kadang-kadang sebagian sahabat mengatakan kami nggak bisa dengar Nabi ngomong apa karena nggak ada mic waktu itu kan, nggak kedengaran ngomong apa. Jadi dia tanya sahabat yang terdekat, apa tadi Nabi bilang? Laki-laki yang terdekat, nanti laki-laki itu mengatakan Rasulullah tadi bersabda begini. Tapi sebatas itu ya, ada batas syar'i, gitu kan? Bukan ngobrol-ngobrol hal yang tidak bermanfaat atau berbau syahwat atau hal-hal yang berbau maksiat, tidak. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, baiklah, ditentukanlah waktu tertentu untuk para sahabiat, khusus ibu-ibu saja, perempuan saja. Nabi SAW memberikan pengajian dan tidak disebutkan di sini Nabi menggunakan hijab. Yang menggunakan hijab itu pada saat turunnya ayat hijab antara laki-laki perempuan, pada saat Aisyah mengajarkan tentang hadis-hadis Nabi kepada para sahabat laki-laki. Terbalik berarti. Jadi ustazah nggak boleh depan laki-laki, gitu loh. Kecuali ada hijabnya. Tapi kalau dibalik enggak. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena laki-laki itu biasanya, ya ini umumnya ya, tidak semua. Mereka kalau lagi lihat perempuan diperhatikan semuanya. Dan ada saja bisa masalah. Kalau perempuan mungkin tidak, mungkin masih bisa fokus kepada penyampaian. Enak bu dibela ya. Tapi itu faktanya, emang begitu. Ini hukum syar'i, harus difahami benar supaya tidak salah, gitu kan? Supaya tidak kaku. Memang harus begitu ya. Baik, jadi bolehnya memberikan penjelasan. Contoh yang lain, banyak hadisnya. Ini semua hadis Bukhari, hadis Sahih. Ada seorang wanita pernah menawarkan diri kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda berminat nikahilah saya. Dan dari sini juga sebuah hukum keluar, bolehnya muslimah mendatangi seorang yang soleh dan menawarkan dirinya, itu bukan aib dalam Islam ya, bukan aib. Daripada dia menawarkan dirinya kepada laki-laki yang fasik, akhirnya berzina, tidak ada tanggung jawab, malah melanggar agama. Dia datang baik-baik mengatakan, kalau anda ada minat boleh nikah dengan saya. Itu hadis sahih. Lalu Nabi SAW melihat, ternyata beliau tidak punya hajat. Umum laki-laki melihat, oh iya, dalam hukum syari boleh melihat kalau memang orang ini mau dinikahi. Nabi SAW dalam hadis ini dikatakan tidak punya hajat. Lalu beliau mengatakan,
kepada para sahabat karena perempuan ini sudah menyerahkan dirinya. Silahkan ya Rasulullah, Anda mau nikahi saya atau tidak? Kalau tidak pun maka beliau minta, perempuan ini minta agar dicarikan jodoh gitu. Nabi langsung berdiri dan Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang hadir di masjid, siapa yang siap menikahi wanita ini? Seorang laki-laki angkat tangan, saya Rasulullah. Datang langsung kata Nabi SAW, dan ini di depan umum ya, ini di masjid. Perempuan datang, Nabi sedang duduk sama sahabat laki-laki dan menawarkan dirinya di depan umum. Sahabat yang lain laki-laki tahu tuh, bukan aib berarti. Kadang-kadang subhanallah kita salah posisikan ya, kita anggap yang seperti ini aib. Tapi kalau berduaan haram itu tidak aib. Orang pakai jilbab besar aib, kampungan. Orang yang telanjang nggak kampungan. Kan aneh ini, terbalik. Maka ini bukan aib, bukan aib. Orang mau cari kebaikan, dia mau selamat. Mana yang aib ini atau perempuan yang telanjang nawarin diri tiap malam berzina? Jelas itu yang aib, ini yang tidak gitu kan. Jadi datang menawarin dirinya baik-baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan siapa yang akan menikahi? Seorang laki-laki mengatakan saya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, coba kamu cari apa yang kau miliki, sesuatu yang bisa kau jadikan sebagai mahar. Maka sahabat ini pulang ke rumahnya, dia balik lagi. Di bayangan dia ini mahar ini emas, perhiasan, banyak macam-macam. Dia bilang ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, saya orang miskin. Kata Nabi SAW sekali lagi, irji waltamis walau khatama min hadid. Coba kau pulang, cari di rumahmu walaupun cuman cincin perak saja. Dia pulang lagi, dia balik, ya Rasulullah nggak ada di rumah saya, semua yang saya pakai rutin, panci-panci, ya nggak ada, semua yang biasa gelas-gelas, nggak ada apa yang bisa jadi mahar, nggak ada. Apa kata Nabi SAW? Dan ini juga hadis menjelaskan tentang bolehnya menjadikan mahar ayat-ayat Al-Quran. Kata Nabi SAW, apa kau punya hafalan dari Al-Quran? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, jadikan maharmu. Artinya nanti dia wajib menyampaikan kepada istrinya ayat tersebut, baik secara bacaan, hafalan ataupun makna dan kandungannya. Diberikanlah, saya hafal ya Rasulullah surah ini. Lalu dinikahkan Nabi SAW laki-laki tersebut dengan perempuan tadi. Ini bukan aib, kan gitu. Interaksi antara laki-laki dan perempuan. Ada batas syar'i boleh, ada yang tidak boleh. Harus difahami ini. Kalau enggak maka salah faham nanti. Ini susah kalau misalnya salah faham gitu kan. Baik, ini berhubungan dengan masalah menyendiri. Juga ada istilah di sini, ya, pelajaran kedua ada istilah mahram. Hapus ya, istilah di Indonesia bilang apa? Muhrim. Muhrim itu artinya orang yang pakai baju ihram. Saya nggak ada muhrimnya, nggak ada baju ihramnya berarti. Ihram, mahram, kan gitu. Nggak ada mahramnya. Siapa mahram itu? Orang-orang yang tidak boleh menikah dengan si wanita tadi. Dan lebih baik kalau mahram itu sudah balik. Serta istilah mahram ini lebih kuat pendapat mengatakan adalah lawan jenis. Ibu dengan anak laki-lakinya itu mahram, gitu kan? Bukan ibu sama anak perempuannya. Anak perempuan di sini tidak dikatakan mahramnya. Kalau pendapat yang paling kuat ya, karena istilah mahram di sini kalau misalnya boleh digunakan mahram untuk perempuan, berarti boleh dong si perempuan tadi safar dengan anak perempuannya. Padahal anak perempuannya juga butuh mahram, nah, gitu. Jadi mahram di sini adalah laki-laki, saudara kandungnya, saudara seibu, saudara seayah. Janda ketemu sama duda, maaf, janda ketemu sama bujang misalnya. Si janda sudah punya anak satu, perempuan. Kalau si laki-laki tadi yang jadi suami ibunya sudah menggauli ibunya, gitu kan? Sudah berhubungan biologis walaupun cuma sekali, maka anak tadi menjadi mahramnya si laki-laki, nggak boleh nikah selamanya. Balik kasus, duda punya anak ketemu dengan gadis, atau orang poligami nikah sama wanita lain, anak-anak si suami tetap mahramnya dia.
Walaupun dasarnya misalnya dari istri pertamanya anaknya sudah lebih tua daripada istrinya yang sekarang, tetap aja ini ibunya. Dan termasuk diharamkan mutlak menikah dengan mantan istrinya ayah, nggak boleh. Mantan istri ayah nggak boleh, karena itu mahram abadi. Nggak boleh lagi, walaupun cerai ya. Walaupun seorang ayah cerai sama istrinya, anak laki-lakinya si ayah nggak boleh lagi nikah sama perempuan itu. Walaupun masih muda, walaupun apa segala-galanya nggak boleh lagi. Selama sudah disentuh. Ada hukum lain bu. Kalau seandainya seorang laki-laki nikah dengan seorang wanita, nanti ini janda punya anak perempuan. Baru saja selesai akad nikah terjadi perceraian. Misal contoh. Allahu alam, kita nggak bahas apa sebabnya, tapi cerai, kan gitu. Kalau mereka cerai belum sempat disentuh dan si perempuan ini punya anak perempuan, cerai sebelum disentuh, berarti yang anak perempuannya bukan mahram, boleh menikah nantinya sama si laki-laki itu, bukan mahramnya. Tapi kalau kasusnya sudah disentuh, sudah bergaul biologis walaupun sekali, maka berarti sudah ada hukum mahram. Ini termasuk diantara hal yang mesti difahami, gitu kan? Bahwasanya anak-anak itu termasuk. Jadi termasuk mahram ibu adalah saudara kandung si ibu seayah, satu rahim lain ayahnya, atau saudara seayah. Misalnya seorang laki-laki tadi poligami, atau dia nikah, istrinya meninggal atau cerai kemudian nikah perempuan lain sudah punya anak sebelumnya, itu berarti saudara seayah, gitu kan? Ini semua masuk dalam mahram. Yang bukan mahram, bu, itu kalau janda punya anak ketemu dengan duda punya anak. Anak janda dan anak duda ini bukan mahram, boleh menikah sebagaimana ayah mereka menikah, gitu kan? Jadi bukan berarti oh ini ibu saya sudah nikah sama ayah dia, berarti sudah mahram, boleh masuk lihat saudara anaknya ya tadi itu dengan tidak tutup aurat. Enggak boleh, tetap bukan mahram. Anak mahram, tapi anak angkat tidak masuk ya. Walaupun ibu besarkan dari kecil, tetap pada saat balik bukan mahram. Boleh interaksi, boleh datang, ngunjungin kita, boleh. Tapi ada batas syar'i. Pakai hijab, gitu kan? Bukan berduaan. Walaupun anak itu dari kecil diambil, karena bukan anaknya, tetap hukum syar'i berlaku. Jadi mesti dipahami. Tapi anaknya dia semuanya adalah mahram. Anak suaminya mahram, anak istrinya mahram. Anak angkat tidak. Makanya waktu Nabi SAW mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak angkat beliau, sahabat ya yang mulia. Kemudian Zaid bin Harithah ini punya masalah dengan istrinya, namanya Zainab. Punya masalah, cerai. Waktu cerai, Allah perintahkan Nabi SAW menikahi mantan istrinya Zaid. Jadi Zainab akhirnya menjadi ummul mukminin, kan gitu. Dinikahi. Allah SWT menceritakan dalam Al-Quran mengatakan, pada saat Zaid sudah selesai urusannya dengan istrinya, kami nikahkan kamu dengan si istrinya tadi, agar jelas bagi orang-orang yang beriman tidak apa-apa menikahi mantan istri anak angkat. Sama kalau kita balik kasusnya mantan suami anak angkat. Seorang wanita menikah muda misalnya, kemudian dia punya anak angkat, diangkat anak angkat, dia tidak hamil misalnya. Baik, anak angkatnya ini menikah dengan seorang laki-laki. Terjadi perceraian. Kemudian mantan suami anak angkatnya tadi yang perempuan itu mau nikah sama dia, bolehkah hukumnya? Boleh. Hukumnya karena bukan mahram. Bukan mahram. Paman, semua saudaranya ibu dan ayah, tante mahram. Baik si ibu saja atau seayah saja. Tapi sepupu bukan mahram. Sepupu bukan, sekali lagi, ini di Indonesia paling banyak ini. Nggak apa-apa sama sepupunya buka jilbab. Bahkan ada yang pernah kaget kenapa sama sepupu boleh menikah. Loh memang halal menikah. Anak paman, anak tante itu bukan mahram bu ya. Ibu punya saudari perempuan, punya anak laki-laki.
Kita punya anak perempuan, ya. Maka anak sama anak ini boleh menikah. Bukan mahram. Saya mahram sama anak adik saya. Iya, ponakan kita itu mahram. Tapi anak dengan anak bukan mahram. Termasuk bukan mahram sepupunya ayah, sepupunya ibu. Kita di Indonesia disamaratain semua, semuanya om, semuanya tante. Enggak. Ingat ya, sepupunya ayah itu bukan mahram. Ali radhiyallahu anhu dengan Fatimah. Siapa Ali ini? Sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Ayahnya Ali siapa? Abu Talib. Abu Talib sama Abdullah saudara kandung. Berarti Ali sepupunya siapa? Nabi. Menikah sama siapa? Anaknya Nabi, Fatimah. Sepupunya Nabi nih, berarti bukan mahram. Makanya jangan semua dipanggil om, tante. Boleh maksud saya dipanggil lah, tapi jangan dianggap mahram. Termasuk bukan mahram pasangannya tante dan om. Pasangannya, istri paman saya, itu bukan mahramnya saya. Nggak boleh salaman. Istri paman ya, ibu-ibu juga begitu. Suaminya tante, itu bukan mahram. Karena kalau dia cerai sama tantenya ibu, dia boleh nikah sama ibu. Yang tidak boleh dalam Islam adalah menggabungkan dalam satu pernikahan antara tante sama ponakan, itu yang tidak boleh. Misal ada orang mau poligami, dia nikah sama tantenya seperti wanita, kemudian dia nikah juga sama ponakannya, itu nggak boleh. Tante sama ponakan nggak boleh disatuin dalam satu ikatan rumah tangga. Tapi kalau cerai sama tantenya, boleh nikah sama ponakannya. Hukum syar'inya begitu. Kita sedang bicara masalah hukum syar'i, sehingga jelas siapa itu mahram. Ini kan? Ini jelas ya. Semua jalur ke atas, ke bawah, ke samping, kiri kanan mahram. Ayah, kakek, kan gitu. Ayahnya kakek, anak, cucu, ke bawah semuanya mahram. Ke samping itu maksudnya saudaranya ibu, ya, samping kanan semua. Saudaranya dari si ibu seayah, laki-laki, perempuan, saudaranya ayah juga begitu. Semuanya masuk dalam kategori mahram. Kemudian anak-anaknya saudara kita juga semuanya mahram, keponakan. Keponakan langsung ya. Bukan sepupu saya punya anak. Ini aja bukan mahram apalagi anaknya. Jelas ya? Baik. Kenapa kita jelaskan panjang lebarnya supaya jelas masalah mahram dan jelas juga karena di sini dikatakan tidak boleh berduaan kecuali ada mahramnya. Berarti ada laki-laki yang tidak boleh dia nikahi. Kan gitu. Bukan perempuan ya. Karena di sini disuruh temanin dia laki-laki. Itu jelas. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian dikatakan pelajaran yang ketiga, tidak boleh seorang wanita musafir tanpa mahram. Ini kita rincikan nih. Apa itu safar? Bepergian. Seseorang kalau keluar dari kota tempat dia tinggal, sudah masuk dalam kategori safar. Yang kedua, syaratnya ada dua orang musafir ya. Keluar dari kotanya. Yang kedua, dalam pandangan masyarakat setempat itu memang sudah jarak safar. Misal ibu tinggal di Depok, sebelah rumahnya ibu ini Jakarta. Ibu dari rumahnya ibu ke tetangga sudah masuk kota lain, sudah masuk dalam kategori syarat pertama boleh safar, dihitung safar kan, keluar kota. Tapi yang kedua, dalam pandangan masyarakat safar gak itu? Gak mungkin kan gitu. Masa orang ke tetangga safar? Atau ada orang tinggal di Depok tapi kerjanya di Jakarta. Ini juga bukan musafir. Karena sudah tiap hari dia di situ. Udah gak musafir lagi. Jadi safar itu benar-benar perjalanan. Kan gitu. Khilaf diantara ulama tentang jarak kilometernya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, jaraknya adalah antara Mekah dan Jeddah atau Jeddah 60 km. Ini pendapat.
Pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang paling banyak dipegang oleh para ulama hadis adalah pendapat ini. Jaraknya sekitar Mekah ke Jeddah kurang lebih 60 km. Berarti dari pendapat ini kurang dari 60 bukan safar, walaupun keluar kota. Pendapat kedua mengatakan tidak ada penentuan jarak kilometernya, karena tidak pernah ada penyampaian dari Nabi SAW khusus masalah kilometernya, gitu kan? Dan Nabi SAW menjamak sholatnya setiap kali keluar dari Madinah. Setiap keluar dari Madinah, beliau menjamaknya. Jadi cukup banyak riwayat berhubungan dengan masalah ini. Berarti memang beliau menghitung keluar dari kota itu adalah safar. Dan juga ulama sepakat mengatakan safar itu dibolehkan orang untuk menjamak qasar, gitu kan? Juga perempuan harus ada mahramnya karena dua alasan. Yang pertama masyaqqah, kesulitan, kerepotan. Orang kalau safar itu kan susah, repot. Kalau dia dalam perjalanan kemudian bisa menjamak qasar sholat kan lebih mudah. Yang kedua keamanan ya. Jadi ini alasan dasar ulama fikih hampir sepakati semua bahwasanya dibolehkannya qasar, jamak qasar sholat dan perempuan pakai mahram karena masalah masyaqqah, kesulitannya perjalanan itu sehingga butuh bantuan, butuh kemudahan dari sisi hukum syar'i. Dan yang kedua adalah keamanan. Baik, ini berhubungan dengan masalah safarnya. Pendapat pertama mengatakan 60 km. Yang kedua mengatakan tidak ada jarak itu, yang penting sudah keluar dari kotanya dan dia juga tahu tentang masalah dia sudah tahu tentang jarak, dia sudah tahu tujuannya ya. Kemudian ada hukum yang lain. Kalau kita sudah safar ya, berapa hari kita dihitung musafir sehingga boleh menjamak qasar sholat? Pendapat pertama bukan 3, 4 hari. Pendapat pertama adalah 4 hari. Dan ini juga yang umum diambil oleh para ulama. Lebih dari 4 hari sudah bukan lagi musafir. Pendapat kedua mengatakan tidak ada batas waktu, nggak ada penentuan batas waktu. Ini pendapat ulama ya, nggak ada batas waktu selama dia niatnya safar. Maksudnya apa safar, Bu? Safar ini didefinisikan oleh para ulama adalah seseorang mengadakan perjalanan hanya sementara saja. Kalau ada seseorang tinggal di Surabaya, kemudian dia ke Jakarta studi, itu bukan dihitung sejenak saja, sudah membawa bajunya tinggal di Jakarta walaupun ngekos, udah tinggal namanya, kan itu. Bahkan ulama lebih kuat mengatakan kalau seseorang itu sudah mengangkat pakaiannya dan dia sudah niat ingin tinggal di satu lokasi, dari hari pertama sudah bukan musafir. Walaupun nanti dia balik ke tempat asal dia lahir awalnya, di situ malah dia musafir. Karena niatnya hanya sementara. Misal, ibu udah asalnya dari Jogja pindah ke Jakarta. Udah pindah, ikut suami. Ya udah, ibu berarti sudah mukim di Jakarta. Satu waktu ibu pergi silaturahim ke ibunya ibu di Jogja, ibu musafir. Walaupun kita lahir di sana karena sudah ditinggalin. Satu-satunya keadaan kata ulama fikih, seseorang itu tidak dihitung safar bagi laki-laki kalau dia berpoligami. Dia punya istri di Jakarta sama Bogor, misal. Dia punya istri satu di Jakarta, satu di Surabaya. Ini kasus ya. Saya tidak bicara masalah poligaminya, saya bicara hukum syar'inya. Kalau seorang laki-laki memiliki 2 orang istri di 2 kota yang terpisah, dia datang sewaktu-waktu membagi waktu, maka kedua tempat tidak dihitung safar. Nggak dihitung safar karena dia punya tempat tinggal dan ada keluarga di situ. Artinya
Kalau istri kan tempat dia menaung, dia tinggal sama-sama, dia makan sama-sama, ada pakaiannya di situ, berarti bukan safar. Ini hukum syar'inya begitu. Ya. Jadi biar jelas. Baik, tinggal masalah bagaimana kita memahami hadis yang berbunyi tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram. Bagaimana kita memahami masalah ini? Ada hadis Nabi SAW yang lain berbunyi, gitu kan? Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari kiamat melakukan perjalanan sehari semalam tanpa didampingi oleh mahram. Garis bawahi kata-kata sehari semalam. Ini ada perselisihan pendapat ulama yang lain nih. Sehari semalam ini bagaimana nih? Ada dua hukum. Yang pertama Bu, perselisihannya adalah apakah sehari semalam ini yang dihitung perjalanannya, ya maksudnya cukup misalnya dari Jakarta ke Surabaya misalnya, apakah cuma perjalanannya atau dengan total dia tinggal di sana, kan gitu. Nah di sini pendapat pertama mengatakan adalah totalnya, perjalanannya dan tinggal di sana. Kalau lebih dari sehari semalam tidak boleh tanpa mahram. Ibu mau ke Surabaya seminggu, berarti nggak boleh kalau nggak ada mahramnya. Dalam pendapat pertama ini, gitu kan? Karena perjalanan sehari semalam. Dan ini ibu jangan pisahkan dengan yang saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Apa yang saya jelasin tadi? Bahwasanya pendapat sebelumnya ada jarak safar 60 kilo, ada yang mengatakan tidak ada jarak kilometer. Berarti keluar kemanapun tetap harus ada mahramnya. Total antara perjalanan, waktu digunakan perjalanan dan pada saat tinggal di tempat tujuan. Berarti selalu harus didampingi sama mahramnya. Ini safar ya, bukan mukim. Seorang wanita dari Jakarta pergi ke Jogja untuk belajar, bolehkah hukumnya? Boleh. Kan gitu. Dia mau belajar di satu kampus, bolehkah hukumnya? Boleh. Kan gitu. Enggak masalah. Tapi kalau dia memang niat mau belajar, berarti kan dia sudah pindah kota Bu ya. Tiba di Jogja sudah bukan musafir si muslimah tadi. Berarti yang dibutuhin mahram hanya dalam perjalanannya saja. Setelah tiba sana sudah nggak ada masalah tanpa mahram. Karena dia sudah niat mukim. Jelas ya? Ini pendapat pertama. Yang mengatakan bahwasanya dihitung sehari semalam itu jumlah waktu yang digunakan dalam perjalanan dan semasa tinggal di tempat tujuan. Pendapat kedua mengatakan tidak. Yang dimaksud sehari semalam kembali kepada tujuan utamanya tadi, dibolehkannya qasar sholat dan harusnya ada keamanan. Itu hanya sehari semalam waktu perjalanan saja. Tiba tujuan nggak ada urusan. Gitu. Artinya nggak ada masalah setelah tiba tujuan karena sudah ya hilang sebab daripada safar tadi itu. Harusnya ada mahram, bolehnya dikasar. Apa tadi? Masyaqqah dan aman. Kerepotan, kesulitannya, gitu kan? Kan orang kalau dalam perjalanan itu yang repot ya. Naik mobil, naik bus misalnya, susah, dia mampir-mampir. Kita bingung, mungkin pecah bannya, mungkin ini, gitu kan? Ada kendala-kendala yang bisa kita hadapin dalam perjalanannya. Tapi kalau sudah tiba di tujuan, mau supermarket ada, mau apa ada, semua ada, nggak ada masalah, gitu kan? Berarti yang jadi masalah adalah sehari semalam cuman waktu perjalanannya. Karena target tadi safar itu diberikan keringanan bagi musafir adalah kerepotan, kesulitan dan keamanan. Setelah tiba lokasi aman kan? Sudah selesai. Pendapat kedua mengatakan berarti hadis Nabi SAW yang mengatakan sehari semalam ini hanya jumlah perjalanannya saja. Kurang dari sehari semalam berarti tidak butuh mahram. Baik. Sekarang kalau saya pribadi sering ditanyain gitu kan, Ustaz bagaimana kalau perempuan berangkat tanpa mahram? Saya paparin tadi ini pendapat yang saya sampaikan sama ibu. Kalau saya lebih membawanya pada kondisi kita. Kalau ibu punya mahram, bisa temanin ibu dalam perjalanannya, bisa temani ibu selama di lokasi, alhamdulillah. Sangat baik. Gitu kan?
apalagi sama suami, sama anak laki-laki, kan jauh lebih aman, kan gitu. Baik, bagaimana kalau kasusnya, ini pendapat ini paling baik. Sekarang kalau ada kasus, ada seorang ibu nggak punya anak laki-laki, suaminya meninggal, tapi dia punya orang tuanya ninggalin usaha di satu kota lain, nggak ada yang urus, dia harus pergi ngontrol, gimana caranya? Nah di sini kita pegang pendapat yang kedua. Jadi kita jangan berfanatik dengan satu pendapat, karena dengan adanya khilaf ini, gitu kan, dua pendapat ini, itu memudahkan bagi seorang muslimah sebenarnya. Saya pernah bicara dengan salah seorang syekh, beliau sangat hakim betul, ya sangat bijaksana gitu. Saya sempat dulu berpegang pada pendapat pertama saja, gitu kan. Pokoknya nggak boleh perempuan tanpa mahram, nggak boleh, selesai. Itu hadis Nabi, gitu kan. Karena termasuk pendapat pertama berpegang pada hadis yang sedang kita bahas nih. Karena di sini kan sahabat tadi berdiri mengatakan, ya Rasulullah, istri saya pergi haji, saya punya tugas jihad. Apa kata Nabi SAW? Tinggalkan jihadmu, temani istrimu haji. Pendapat pertama mengatakan berarti di sini dilarang dia meninggalkan istrinya tanpa mahram. Kalau kita tarik hadis ini pada pendapat pertama yang mengatakan tadi, berarti tidak boleh perempuan safar tanpa mahram, baik jumlah perjalanan atau di tempat tujuan, berarti ditarik daripada pemahaman hadis ini tadi, kan gitu. Bahwasanya memang Nabi larang perempuan tadi ini karena perjalanannya dan di sananya. Pendapat kedua mengatakan bukan begitu. Yang dimaksud dengan hadis ini tadi, bahwasanya perempuan itu tadi si sahabat yang disuruh temanin istrinya, karena perjalanan dari Madinah ke Mekah di zaman itu lebih dari sehari semalam. Naik unta itu 3 hari 3 malam baru sampai ke Mekah. Berarti kan keluar dari hadis tadi yang sehari semalam, kan gitu. Nah, pendapat kedua mengatakan, jadi yang di sini Nabi suruh temanin sahabat ini istrinya haji tadi karena perjalanan waktu itu Madinah Mekah 3 hari 3 malam. Emang sudah melanggar hadis yang tadi tidak halal bagi seorang muslimah mengadakan perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Pendapat kedua ini saya pernah diskusi sendiri sama salah satu murid Syekh Albani waktu datang dari Yordan. Saya bilang, Syekh, lalu bagaimana menurut antum masalah ini? Dia bilang, kita lebih bijaksana saja, tapi hukum ini jangan diumumkan semua. Ini kena di majelis ilmu kita sampaikan, gitu kan? Jangan kita difatwain umum begitu saja, akhirnya nanti orang salah gunakan. Karena tetap lebih baik, tetap lebih aman secara hukum kalau seorang muslimah punya mahram menemani dia semasa perjalanan dan semasa tempat tinggal tujuan, itu lebih aman. Tapi kalau tidak bisa, maka ada fatwa yang bisa diambil yang sifatnya tidak umum, artinya tidak diumumkan kepada muslimin agar tidak disalahgunakan, adalah bolehnya dia gitu kan mengadakan perjalanan kurang dari sehari semalam tanpa mahram, terutama dengan zaman kita sekarang ini pesawat terbang Jakarta Surabaya gitu kan sudah sejam. Seorang muslimah bisa berangkat tanpa masyakkah, tanpa kerepotan tadi, tanpa kesulitan, ada keamanan kan? Nggak ada yang, ibu kalau naik pesawat dari Jakarta Surabaya diganggu orang nggak? Duduk kita nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ajak ngomong, kita bisa baca koran sendiri, baca Quran sampai tujuan. 1 jam ibu selesaikan transaksi beli barang misalnya, kemudian ibu pulang habis asar sampai Jakarta lagi. Apakah itu butuh mahram? Nah ini yang dibahas tadi. Kata beliau, perhatikan saja, kalau perjalanan seorang muslimah itu kurang dari sehari semalam, kemudian dalam kondisi tidak ada masyakkahnya, tidak ada tidak ada bahayanya, dia tetap dalam keadaan aman, maka berarti dia punya keringanan. Ada benang merah di sini, variabel yang membolehkan dia safar. Sampai pernah ada seorang ibu bilang, Ustaz, suami saya repot sekali nggak bisa. Anak saya kuliah di Sydney. Anak saya lagi sakit, saya mau lihat Ustaz. Kalau saya ajak suami saya nggak bisa. Suami saya juga lagi di luar negeri, di negara mana gitu.
Anak saya kalau nggak lihat bagaimana? Jakarta Sydney berapa jam perjalanan? Gitu. Kan gitu. Kurang dari sehari semalam. Bolehkah dia safar? Nah di sini kita tarik variabel hukumnya nih. Artinya ada keringanan, dia boleh safar karena kurang dari sehari semalam, ada keamanan, tidak ada masyakkah. Nggak ada kerepotan. Lain kalau zaman dulu ibu naik unta, pegang unta sendiri, untanya bisa mati, ibu bisa diserang, kan gitu. Kalau sekarang kan ada memang bahaya, bisa saya pesawatnya jatuh tapi kecil kemungkinan. Ya, ini jelas pendapat ini mengatakan adanya variabel benang merah dibolehkan. Kalau ibu adakan perjalanan Jakarta Kanada dengan transitnya 26 jam, nggak boleh. Sudah lewat dari sehari semalam 24 jam kan, tapi ibu dengan transitnya 26 jam, nggak boleh, gitu kan, nggak boleh. Jadi seperti itu pemahamannya, jelas ya. Baik, jadi memahami kalimat Nabi SAW yang mengatakan kepada sahabat tadi, ya Rasulullah, istri saya sedang pergi haji dan saya punya tugas jihad. Kata Nabi SAW, berhentikan jihadmu dan pergi temanin istrimu. Ini pendapatnya dari ulama mengatakan begitu. Yang pendapat pertama mengatakan tidak boleh dibiarin istri pergi haji, umroh, bepergian tanpa mahram, gitu kan? Karena pada saat, pokoknya umumnya begitulah, tidak boleh. Mau perjalanan sehari semalam, mau tidak, karena digabung antara jarak perjalanan dengan tujuan di tempat tujuan. Umroh 12 hari, 10 hari, 9 hari, berarti sudah lebih dari sehari semalam. Tinggal di tujuan. Perjalanannya pulang pergi juga begitu dihitung. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tetap dilihat sehari semalamnya itu patokannya hanya jadwal perjalanannya saja, masa perjalanan. Tiba tujuan udah nggak masuk dalam hitungan. Kenapa? Karena sebabnya tadi safar, kesulitan dan keamanan sudah hilang, udah aman, sudah aman dia juga sudah tidak ada kerepotan lagi, gitu kan? Udah selesai. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi kita harus bijaksana dalam memahami pendapat-pendapat ini, gitu kan? Supaya tidak kaku, ya, supaya tidak kaku. Ya. Baik, ini dimaksud dengan hadis yang sedang kita bahas ini. Ini masya Allah nih, satu hadis 1 jam ini. Sudah paham ya? Ibu paham nggak? Yang di belakang jangan cuma ngangguk-ngangguk nanti tidak paham. Tidak apa-apa, lihat di YouTube deh kembali nanti. Baik, lalu dikatakan ini sudah selesai ya. 726 ini satu hadis saja, khusus masalah berbicara siapa itu mahram, masalah safar perempuan tanpa mahram. Ini satu hadis saja yang diangkat dalam kitab Bulughul Maram ini. Karena hadis 737 itu sudah bahas masalah lain, tentang bolehnya menghajikan atau mengumrohkan orang yang sudah meninggal atau sudah tidak mampu lagi. Itu hadis 737. Baik, kita masuk ke hadis ini. Wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu labbaika an subrumati. Ini setahu saya shin ya, Syubrumah. Qala man Syubrumah? Qala akhun li au qaribun li. Faqala hajajta an nafsika? Qala la. Qala hujja an nafsika thumma hujja an Syubrumatik atau Syubrumah. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa sahahahu Ibn Hibban wa rajihu inda Ahmad waqfuhu. Dari dia maksudnya masih sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW pernah mendengar seseorang berkata, ini maksudnya di tempat mikot ya, pas lagi mau haji, orang ini kebetulan di sebelah Nabi lalu ngomong, dia bilang labbaika an Syubrumah, ya. Artinya aku memenuhi panggilan ya Allah untuk Syubrumah.
Beliau berkata, siapa Syubrumah itu? Ia menjawab, saudaraku atau kerabatku. Ada dua lafaz ya, saudara laki-lakiku, dalam lafaz lain dikatakan atau kerabatku. Lalu beliau bersabda, apakah engkau telah haji untuk dirimu? Ia menjawab, tidak atau belum. Lalu Nabi SAW bersabda, hajilah untuk dirimu, kemudian berhaji untuk Syubrumah. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Pendapat yang kuat menurut Imam Ahmad adalah mauquf. Kita jelas atau saya baca dulu footnote nomor 1 ya, diperhatikan di bawah sekali. Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab At-Talkhis, ini nama buku beliau. Ini diriwayatkan juga oleh Ad-Darul Qutni dan Al-Baihaqi dengan sanadnya dinilai sahih. Artinya beliau ingin menekankan bahwasanya hadis ini sahih. Hanya Imam Ahmad saja yang memauqufkannya. Mauquf itu maksudnya hanya sampai pada sahabat saja, nggak sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Taimiyah berkata, Ahmad menghukumi marfu terhadap hadis ini sebagaimana dijelaskan dalam riwayat anaknya Saleh. Dengan demikian, kemarfuan hadis ini telah dibuktikan dengan meyakinkannya. Selanjutnya Ibnu Taimiyah juga berkata hadis ini dihukumi marfu oleh jamaah dengan pengertian meskipun hadis ini mauquf, namun tidak ada perselisih antara Ibnu Abbas atau dengan Ibnu Abbas dalam masalah ini. Ini hanya tambahan informasi ya tentang masalah sanadnya hadis ini ya. Baik, kita ambil pelajaran daripada hadis ini. Yang pertama adalah khilaf di antara ahli hadis tentang istilah Syubrumah. Apakah Syubrumah ini nama dari kerabatnya tadi sahabat yang mau haji untuk dia, nama orang, atau Syubrumah itu istilah bagi siapapun yang kita ingin hajikan dari kerabat. Maksudnya saya mau haji untuk Syubrumah. Syubrumah nanti tinggal niat dalam hati untuk ibu saya, untuk adik saya, untuk ini. Cuman istilah. Ini pelajaran pertama. Ahli hadis berselisih tentang apakah Syubrumah nama orang atau istilah untuk siapapun yang kita ingin hajikan. Pendapat pertama mengatakan ini nama orang. Sehingga kita kalau mau haji untuk kerabat kita yang sudah meninggal atau tidak mampu, kita harus menyebutkan namanya. Tidak boleh mengatakan Syubrumah, karena ini nama kerabatnya sahabat tadi, gitu kan? Makanya waktu Nabi SAW tanya, siapa itu Syubrumah? Dia bilang kan, adik saya laki-laki atau kerabat saya. Artinya namanya orang adik saya gitu. Ini nama orang. Berarti harus menyebutkan nama. Dan ini pendapat yang paling kuat, karena Syubrumah ini adalah nama orang. Sehingga kita juga kalau mau menghajikan orang atau mengumrahkan orang kerabat kita yang sudah meninggal atau tidak mampu lagi, dengan cara kita menyebutkan namanya. Pendapat kedua, tapi ini marjuh, yang mengatakan Syubrumah itu adalah istilah yang digunakan untuk semua kerabat yang mau dihajikan karena sudah tidak mampu atau sudah meninggal. Sehingga dalam pendapat kedua ini mengatakan boleh saja seseorang mengatakan apa? Labbaik Allahumma an Syubrumah. Udah, saya mau haji untuk Syubrumah. Selesai. Tapi ini pendapat yang dinomor duakan oleh para ulama gitu kan, karena memang lebih dekat kalau Syubrumah itu adalah nama orang, nama kerabatnya orang ini gitu. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, bolehnya menghajikan, dan setiap kali ada bahasan haji berarti umroh masuk di dalamnya. Karena memang penjelasan masalah haji akan masuk umroh, gitu kan? Makanya kalau kita lihat dalam buku-buku fikih selalu dikatakan bab haji dan umroh. Atau kalau ada yang mengatakan bab haji, di dalamnya pasti ada bahasan tentang umroh. Karena memang umroh bagian daripada haji, diantaranya adalah haji tamattu, haji qiran, gitu kan? Ada 3 macam haji kan, ada ifrad, ada tamattu, ada qiran. Ifrad tamattu dengan ya, qiran itu menggabungkan antara umroh dengan haji, gitu kan?
Kalau ifrad saja yang haji sendiri, berarti umroh bagian daripada haji. Walaupun kata para ulama adalah kalau umroh diitlakkan di musim haji berarti dia bagian daripada haji. Kalau dia diitlakkan selain musim haji maka dia umroh yang mandiri. Tapi tetap dia adalah ibadah sama ke Baitillah. Kan itu. Pendapat yang paling kuat mengatakan setiap ada bahasan umroh, ada bahasan haji berarti umroh masuk di dalamnya. Kan itu. Contoh hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang rutin mengerjakan haji dan umroh, perhatikan digabungkan antara haji dan umroh, maka Allah akan keluarkan dia dari kemiskinan dan kesusahan. Sesungguhnya haji dan umroh yang dikerjakan rutin akan menghilangkan kemiskinan dan kesusahan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Berarti haji dan umroh digabungkan dan dua-duanya fadilahnya sama, menghilangkan kemiskinan dan kesusahan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Ya. Jadi ada penggabungannya. Ini juga perlu kita titik beratkan karena ada orang yang mengatakan nggak boleh mengumrohkan orang yang sudah mati, itu nggak boleh, haji aja yang boleh, gitu kan? Padahal sebenarnya umumnya pendapat ulama dan kita bisa lihat dari buku-buku mereka selalu kalau bahas masalah bab haji masuk di dalamnya umroh. Di antaranya masih ingat gak di bab haji pertama ini? Coba kita buka ya. Kitab haji di halaman 278. Apa hadis pertama? Nomor 727. Nah, kok dalam kitab haji umroh yang disebut hadis pertama? Karena memang pemahaman para ulama umroh itu bagian daripada haji, nggak dipisahin. Dan kalau dipisahin akan kerepotan nanti, gitu kan? Karena setiap membahas haji, apalagi kalau haji tamattu harus ada penjelasan tentang masalah umrohnya kan. Jadi umroh ini hanya persiapan saja. Sama halnya kalau kita bilang kitab sholat, bab sholat, masuk dijelasin sholat wajib dan sholat sunnah. Nanti dirinciin lagi. Tapi sholat sunnah itu dianggap bagian dari bahasan bab sholat umumnya, ya kan? Nggak dipisahin oleh ulama itu. Pasti kitab sholat misalnya atau bab sholat, maka akan ada penjelasan bab sholat wajib dan sholat sunnah. Sama itu haji dengan umroh. Kalau kita lihat juga misal pernah kita pelajari sebelumnya kan, kitab zakat. Kalau yang sempat hadir kitab zakat, di dalamnya itu banyak sekali dalil masalah sedekah umumnya, bukan zakat saja yang wajib, masuk penjelasan semuanya. Karena memang sedekah bagian daripada zakat itu bagian daripada sedekah. Seperti itu pemahamannya. Baik, jadi di sini pelajaran kedua adalah bolehnya seseorang menghajikan atau mengumrohkan kerabatnya, baik dia sudah meninggal dunia atau dia masih hidup tapi tidak mampu lagi, gitu kan? Mungkin sudah tua, sudah pikun, lumpuh, stroke, lupa ingatan, gila la qadarallah, berarti boleh dihajikan dan diumrohkan, gitu kan? Karena sebelum dia gila itu dihitung amalnya oleh Allah kan. Setelah dia gila, dia hilang, tidak ada kewajiban, tapi kerabatnya boleh melakukan ibadah buat dia. Ada kerabatnya ibu gila, la qadarallah, ada masjid ibu lewatin, niat infakkan atas nama dia, boleh. Karena apa yang dia kerjakan sebelum dia gila tetap dihisab oleh Allah hari kiamat kan. Dan akan ditambahkan amal-amal yang datang. Misal ada orang membangun masjid, kemudian setelah dia bangun 20 tahun jadi gila, apakah tetap pahalanya jalan? Jalan, karena dia kerjakan sebelum dia gila kan. Termasuk setelah dia gila pun tercatat itu amal jariyahnya dia, tetap dicatat, dia akan dapat. Karena nanti hari kiamat tidak ada lagi gila, nggak ada lagi penyakit, nggak ada orang lumpuh bangkitkan hari kiamat, nggak ada. Walaupun dia lumpuh dari lahir, nanti dia di hari kiamat bangkit dalam keadaan utuh sempurna, nggak ada lagi kan gitu. Sebagaimana pernah saya jelaskan, di surga itu tidak ada lagi anak-anak, nggak ada kakek-kakek atau nenek-nenek. Semua penghuni surga umurnya 33 tahun kan gitu.
Laki-lakinya semua 33 tahun. Jadi kalau ada anaknya ibu meninggal masih bayi, laki-laki, nanti ibu ketemu di surga insya Allah umurnya 33 tahun. Nggak ada lagi anak bayi kita lihat, nggak ada. Orang lumpuh, orang gila nggak ada lagi di hari kiamat. Itu cuman cobaan di dunia saja. Cuman cobaan di dunia. Jadi bolehnya kita menghajikan dan mengumrohkan kerabat kita yang sudah meninggal atau tidak mampu lagi. Baik. Ada pertanyaan kecil, Bu. Apa dalilnya, Ustaz? Bolehnya menghajikan atau mengumrahkan kerabat kita yang sudah mati? Dalam hadis ini kan tidak ada penjelasan kalau yang sedang mau dihajikan ini orang sudah mati. Iya kan? Kan di sini lafaz hadisnya cuma apa? Saya mau hajikan untuk kerabat saya. Selesai. Nggak dijelasin kerabatnya itu lumpuh kah? Sudah tidak mampu kah? Gitu kan? Atau sudah meninggal? Nggak jelas. Kalau kita cuma pegang hadis ini berarti boleh menghajikan siapa saja walaupun dia orang mampu. Gitu kan pemahamannya? Dari hadis ini kan begitu. Karena secara umum tidak disebutkan uzurnya. Baik. Ada dua pertanyaan di sini. Apakah ada dalil bolehnya menghajikan dan mengumrohkan orang yang sudah mati? Yang kedua, apakah memang yang diumrohkan dan dihajikan itu orang yang tidak mampu, sudah uzur, gitu kan? Maka jawabannya iya. Dalilnya ada. Dua-duanya riwayat Imam Bukhari. Yang pertama adalah seorang sahabat telah datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku pernah punya nazar mau haji, gitu kan? Tapi dia meninggal sebelum menjalankannya. Apakah boleh saya menghajikannya? Ini ibunya sudah mati sekarang. Boleh nggak saya hajikan dia? Dia pernah mau sekali haji. Kata Nabi SAW, iya, hajikanlah. Berarti di sini boleh. Yang sudah meninggal ya. Yang kedua masalah uzur. Dan ini menjelaskan kepada kita kalau tidak ada uzur nggak boleh, Bu. Ponakan kita, saudara kita mampu, tapi kita ajak haji nggak pernah mau. Nggak apa-apa deh, saya hajikan aja dia, padahal dia mampu, nggak boleh. Dan dia punya kemampuan kan. Ada hadis lain mengatakan siapa yang Umar bin Khattab pernah menulis surat dalam hadis sahih, ya. Beliau menulis surat kepada seluruh gubernurnya, ya, untuk mendatangi, untuk memeriksa di setiap wilayah yang sedang mereka kuasai, gitu kan, yang dia jadi gubernur kayak Jakarta misalnya, periksa semua orang-orang muslim yang punya kemampuan lalu sengaja tidak pergi haji untuk diambil jizyah, dianggap orang kafir oleh Umar. Mampu tapi tidak pergi haji dianggap kafir sama Umar. Kata Umar, ambil jizyah dari mereka, ambil upeti, karena mereka bukan orang Islam, mereka bukan orang Islam. Berarti dari riwayat ini juga orang mampu itu sudah tidak masuk. Nggak boleh kita hajikan dan umrohkan mereka, karena mereka masih dianggap mampu. Bahkan mereka berdosa kalau mereka tidak sengaja. Ada orang begitu kan, masa mudanya ke Eropa saja terus, Amerika saja, jalan-jalan, haji nggak pernah. Nanti kalau sudah tua pakai kursi roda baru mau pergi haji, ngerepotin orang, gitu kan. Padahal subhanallah, serepot-repotnya haji, ada nggak ibu-ibu sekalian kalau yang sudah pernah pergi haji walaupun kita capek, ditanya mau haji lagi nggak, bilang tidak mau, nggak ada. Tetap aja insya Allah mau balik, saya mau lagi. Padahal di sana capek, panas di kemah, tetap aja orang mau. Ada kenikmatan ibadah. Berapa kali saya mau haji, ada bahasanya nanti sendiri. Boleh dilakukan semaksimal mungkin. Nanti ada hadis 738 menjelaskan masalah itu. Jadi ini riwayat mengatakan bolehnya menghajikan dan umrohkan orang yang sudah meninggal. Kalau orang yang uzur, riwayat lain juga Bukhari mengatakan seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ayah saya sudah tidak mampu lagi bepergian, tidak bisa lagi haji dan umroh. Safar pun tidak boleh, sudah nggak bisa, lumpuh, udah pikun. Bolehkah saya haji dan umrohkan dia? Kata Nabi SAW, boleh. Berarti di sini pelajarannya adalah yang diumrohkan dan hajikan orang yang tidak mampu atau sudah meninggal ya. Orang mampu tidak boleh. Dan sudah saya jelaskan tadi dalil juga sahih, riwayat tentang Umar radhiyallahu anhu yang bahkan menghukum atau menghakimi orang-orang yang sengaja tidak haji mampu,
itu kafir. Itu disebutkan riwayatnya oleh Imam Az-Zahabi dan disahihkan oleh beliau dalam Kitabul Kabair, ya, dosa-dosa besar. Baik, ini pelajaran yang diambil daripada hadis tadi. Tentu pelajaran yang lain juga adalah motivasi untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Motivasi, memperbanyak itu. Ya. Saya sudah pernah haji umrah Ustaz, umrah haji lagi. Sudah 10 kali, 30 kali, nggak apa-apa. Lebih baik daripada ibu ke Eropa. Apa manfaatnya sekarang? Oh, pertama gengsi Ustaz. Iya, gengsi. Apa yang didapatin gengsi? Karena di sana turun salju. Ada apa dengan salju? Ibu blender es batu pegang, sudah jadi salju. Kenapa harus pegang salju? Ibu sudah tahu nggak kalau orang salju itu nggak bisa keluar? Jalanan nggak bisa, mobil nggak bisa jalan. Kita kedinginan harus pakai baju tebal. Apa yang mau dibanggain? Kenapa nggak ke Turki juga ada salju kok? Tapi lihat sejarah Islam, gitu kan? Sekalian paket umroh, kan ada. Datang ke wilayah-wilayah yang Islam, karena Nabi SAW melarang kita sengaja tinggal di tengah-tengah orang kafir, nggak boleh. Kata Nabi SAW kecuali ada udzur syar'i ya. Memang ada hal darurat, tugas negara, penting darurat. Kalau nggak ada untuk apa? Untuk berbangga-bangga, untuk gengsi-gengsian, apa manfaatnya? Sekarang kita setiap pergi umroh haji dapat pahala. Sholat aja di haram 100.000 pahala. Apa kalau kita ke Eropa dapat 100.000 juga? Nggak ada. Sholatnya sama saja dengan kita sholat di gang kita di Surabaya atau di Jakarta. Nggak ada bedanya. Tapi kalau di Mekah beda, di Madinah beda. Manfaatnya sangat besar, pahalanya berlipat ganda. Belum lagi haji dan umroh tadi fadilahnya bisa menghilangkan kemiskinan dan kesusahan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi, dan banyak sekali manfaat-manfaatnya gitu kan. Jadi kita alihkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Makanya Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in yang luar biasa gitu. Beliau umurnya 100 tahun, itu dalam sejarah disebutkan, sejarah biografi beliau haji 70 kali. Jadi setiap tahun 70 tahun haji. Cuma setahun sekali. Salama bin Dinar berkata, rahimahullah, ulama tabi'in yang lain, saya wasiatkan kepada kalian agar jangan pernah ya kalian tidak ada di tempat dan waktu di mana Allah mau kalian ada di situ. Haji kan lagi dipanggil tuh. Jadi orang yang ngumpul semua di Arafah di Mina itu berarti hadir tuh. Kata beliau, jangan pernah kau tidak hadir di tempat dan waktu di mana Allah mau kau hadir di situ. Selalu ada absen, nomor 1, tercatat oleh rakib, oh dia ada. Lagi sholat, azan, sudah sholat, catat. Semua ada. Ada orang fakir miskin datang minta, dia sudah bantu. Semua, selalu ada. Puasa Ramadan, selalu orang yang paling full pahalanya. Itu begitu, orang kalau mau. Jangan pernah kau tidak hadir di tempat dan waktu di mana Allah mau kau hadir. Dan sebaliknya, jangan pernah kau hadir di tempat dan waktu di mana Allah tidak mau kau ada di situ. Bar lah, diskotik lah, karaoke, apa yang didapat tuh? Apa manfaatnya? Hiburan seorang mukmin Al-Quran, majlis ilmu, zikrullah. Salah kalau orang mengatakan hiburannya dengan musik, dari mana? Itu karena kita sendiri tanamkan sugesti itu, sehingga tidak pernah kita menganggap Al-Quran sebagai penyejuk hati. Coba ibu balik sekarang kasusnya, kaset-kasetnya semua diganti sekarang dengan Syekh Sude, Syekh Surem, ganti dengan Al-Quran. Tergoda mau dengar musik? Enggak, saya mau dengar Quran dulu. Coba renungi, seminggu aja ibu ubah musiknya menjadi Quran, baru kita bisa merasakan penyejukan hati. Hari pertama pasti syaitan, oh jangan gini, kan sudah Quran sejam, musik sejam juga. Enggak, auzubillahi, saya nggak mau. Dengar terus Al-Quran. Kita kalau sering dengar, ibu kalau beli kaset lagu baru, kemudian diulangin 1-2 kali, hafal kan ya? Terus kalau kenapa nggak lakukan hal yang sama dengan Quran? Surah Al-Mulk, surah Maryam, surah apa, beli, dengarin. Kan bisa dihafal tuh sama dengan lagu. Hafal Quran, bu, kalau mati jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Hafal lagu malah dibakar. Terbalik. Loh ya, kenapa nggak dibalik kasusnya? Dan sudah sangat wajar kalau seorang itu sadar kembali, ya kan? Wajar, orang masa lalunya iya ada, sekarang berubah. Karena tidak bisa bu ya, ibu tidak akan pernah rasakan kenikmatan Al-Quran dan zikrullah kalau masih dicampur dengan lagu, nggak bisa. Mustahil, udah. Ibu tidak bisa ayat Quran tuh nyentuh hati jadi sejuk, itu kalau masih ada lagunya gitu, nggak bisa. Coba tinggalin tuh. Ibu rasa beda nggak
kalau selama di Mekah lagi umroh, kalau yang pernah umroh 9 hari, kerja kita apa? Dari hotel ke masjid. Masjid paling mall di dekat situ. Ada musik gak di mallnya mereka? Gak ada. Gak kayak kita gitu ngomong sama teman harus teriak-teriak karena musiknya luar biasa gitu. Saya kadang-kadang di Kalibata di restoran kalau lagi ada tamu datang, ngomong sama teman saya susah karena musiknya mall lebih besar. Apa ini kita mau ngomongnya teriak-teriak sama teman? Gak ada manfaatnya. Pernah ada syekh datang, salah satu dosen di Masjid Nabawi datang. Saya ajak syekh silakan ke restoran saya, datang dia. Begitu masuk pintu gerbang Kalibata City gitu, lagi ada show lagu gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia teriak dengan keras dari tangga jalannya. Sekarang teriak, apa ini? Gitu. Lagu-lagu musik, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa gitu. Dia sambil beristighfar sambil jalan ke restoran, cari tempat lesehan yang nggak dengar lagu gitu. Memang aneh gitu kan bagi dia. Tapi ibu rasain nggak pada saat kita 9 hari umroh, nggak dengar musik, nggak nonton gosip, nggak ada yang sip-sip semuanya ini. Nggak ada itu semua, gitu kan? Kita cuma, kalaupun di kamar hotel putar, lihat lagi haram, tilawah Al-Quran, orang lagi tawaf. Gimana rasa ketentraman hatinya? Itu luar biasa. Musik itu dijaga di Indonesia, dijaga, jangan sampai hilang itu. Jangan pulang lagi kemudian kembali lagi ke dandut dan popnya gitu kan. Coba kembali tetap ke syesudesnya, tetap ke suremnya, tetap ke semuanya. Dan itu enak. Tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Mereka akan mendapatkan derajat tertinggi di surga gitu kan. Tidak ada mustahil bu. Ada seorang ibu di Jakarta kemarin kasusnya. Itu umurnya kalau tidak salah 66 tahun. Hafal Quran dalam 2 tahun. 66 tahun bisa hafal Quran dalam 2 tahun. Karena dia mau hijrah, mau mencoba. Setan selalu membuat kita merasa tidak percaya diri kalau mau ibadah. Mau ganti jilbab besar, mau kembali ke majelis taklim, mau ini, wah susah, dibuat beragam macam bisikan. 1 juta bisikan disiapin sama setan untuk kita tidak lakukan. Lawan, jangan diikutin, saatnya kita bisa berubah menjadi lebih baik kan. Mestinya begitu. Jadi ini pelajaran-pelajaran harus kita atau bisa kita ambil. Baik, insya Allah nanti hadis 738 kita akan lanjutin di pertemuan akan datang. Atau tinggal 1 hadis ya? 2 hadis. Kita selesaikan ya. Baik, 738 bunyinya wa anhu radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha kataba alaikumul hajj faqama al-Aqra bin Habis faqala afi kulli amin ya Rasulullah qala law qultuha lawajabat al-hajju marra wa ma zada fa huwa tatawwu rawahul khamsa ghairat Tirmidzi. Melalui Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan kami seraya bersabda sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian. Maka berdirilah seorang sahabat bernama Al-Aqra ya. Ibn Habis radhiyallahu anhu bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, jika aku mengatakan iya, maka menjadi wajiblah tiap tahun dikerjakan. Tapi haji itu yang wajib hanya sekali dan selebihnya hukumnya sunnah. Ganti tuh tulisannya itu. Sunnah. Itu kan sunat ya. Baik. Pelajaran daripada hadis ini adalah adanya kewajiban ibadah haji sekali seumur hidup. Selebihnya sudah hukumnya sunnah. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Yang kedua tetap sama, adanya motivasi untuk mengerjakan ibadah haji. Dan bolehnya mengulang-ulangi haji itu selama memang Allah mudahkan. Allah mudahkan. Kemudian kita tutup dengan hadis 739 yang sama sebenarnya cuma menguatkan wa asluhu fi Muslim min hadithi Abi Hurairah, dan asalnya hadis ini tadi yang telah disebutkan diriwayatkan oleh imam itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti hadis ini menjelaskan ya, ada pelajaran 2. Yang pertama, haji itu wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup, selebihnya sudah sunnah. Pelajaran kedua, di zaman Nabi SAW pada saat hukum sedang turun, gitu kan? Itu memang dianjurkan untuk tidak banyak bertanya. Bertanya di sini maksudnya sengaja
menanya-nanya sesuatu yang sudah jelas. Seperti Nabi SAW mengatakan tadi apa? Contohnya di sini, Allah telah mewajibkan atas kalian haji. Kan tidak ada penjelasannya, sekali kah, 10 kali kah, nggak ada penjelasan. Artinya, udah, oh berarti haji wajib. Ya sudah, pahami saja secara umum. Berarti sekali wajib, bukan setiap saat. Tapi sahabat ini bertanya, tiap tahun nggak ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Kalau saya bilang iya, maka jadi wajib tiap tahun. Tapi dia hanya wajib sekali dan ya selebihnya sunnah. Juga pernah Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari juga, janganlah kalian terlalu banyak bertanya kepada Nabi kalian. Artinya kalau saya sampaikan hukum ini halal, tanya, kalau begini haram, enggak kalau begini, gitu kan? Udah jelas, ini haram bu ya. Jangan lagi ditanya dari samping ada halalnya enggak ada, dari bawah ada halal. Haram ya haram, ibu langgar berarti ibu berdosa, selesai. Taubat kepada Allah, tapi enggak boleh dihalalkan. Udah jelas gitu kan? Semua halal jelas, semua haram jelas gitu. Jadi nggak boleh ditanya ini, terutama pada saat proses wahyu sudah turun gitu kan. Kayak sekarang sih sudah lain hukumnya ya. Tapi zaman Nabi SAW berbeda. Kata Nabi SAW, iyakum wa kathratus su'al. Ya, hati-hati dengan banyak bertanya. Ya, terutama pada Nabi tentunya gitu kan. Karena sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu dihancurkan oleh Allah atau mereka binasa justru karena banyaknya pertanyaan terhadap Nabi mereka. Bani Israel waktu ada yang membunuh, mereka datang kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, gimana kita bisa tahu pembunuhnya nih? Ada orang tergeletak di jalan, nggak tahu siapa yang bunuh. Nabi Musa alaihissalam berdoa pada Allah, Allah kasih petunjuk, wahai Musa, suruh mereka sembelih seekor sapi. Dagingnya sapi itu, pahanya ambil, tepuk ke orang mati, bicara orang matinya nanti. Dengan sebagai mukjizat dari Allah untuk Nabi Musa kan. Orang Bani Israel waktu disampaikan, masuk akal nggak ya? Masa sapi dagingnya ditepuk ke orang mati hidup? Loh yang bertanya tadi kamu. Ini Nabi yang sudah selesai. Tapi mereka ragu, karena ragu tapi mereka takut menyalahkan Musa. Mereka mengatakan apa? Wahai Musa, sapi warna apa? Wahai Musa, bagaimana bentuknya? Akhirnya Allah susahin, cari sapi yang warna kuning keemas-emasan, tidak pernah dibajak, ya, dipakai membajak, dan kalau orang lihat pasti suka. Nah jadi repot. Kata para ulama tafsir, kalau Bani Israel pertama sekali minta petunjuk dan sudah ikuti, walaupun sapi pincang disembeli, nggak apa-apa. Tapi nggak nanya repot, gitu kan? Sholat tahajud ibu-ibu sekalian boleh dikerjakan di awal malam, pertengahan malam, sepertiga malam. Afdal sepertiga malam. Ustadz boleh dikerjakan habis maghrib nggak? Loh orang sudah bilang awal malam. Awal malam itu berarti di atas jam 11 malam, gitu kan? Jam 10 malam ke atas gitu kan. Habis isya, enggak ada orang bertanya iseng. Kenapa Ustadz sholat duha itu jumlahnya cuma 8 rakaat, 4 rakaat? Nanti kita akan bertanya banyak, kenapa ada tahajud Ustadz? Kenapa enggak waktu pagi aja? Protes macam-macam. Nah ini yang tidak boleh. Ya gitu. Jadi kita dilarang, sudah ambil saja hukumnya selesai. Halal nikmatin, haram tinggalkan. Yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi, habis urusannya. Kita akan aman. Agama ini mudah kalau dijalankan seperti itu konsepnya. Ya. Jadi jelas. Jadi pelajaran kedua, kecuali kalau tidak ibu belum paham lainnya. Tapi kalau terus mengorek-ngorek tentang masalah hikmah selalu mau tahu hikmahnya apa itu jadi susah. Karena tidak semua ada hikmahnya gitu kan. Tidak semua ada hikmahnya. Yang jelas kita terima dulu. Kalau kita temukan setelah itu ada hikmahnya, alhamdulillah tambahan informasi. Tapi bukan itu patokannya. Banyak umat Islam ini nanti kalau ada penemuan, ya, penemuan tercanggih teknologi, membenarkan Quran baru bilang, oh iya ya. Padahal tanpa teknologi pun kita tetap imani kebenaran Al-Quran. Nah, gitu. Maksudnya begitu. Kita jalani syariat kita. Itu pentingnya. Baik itu tuh ibu-ibu sekalian dengan wasiat yang sering saya ulangi. Dan insya Allah kita lanjutkan tentu nantinya dengan bab tentang mikot, ya, tempat niat. Bahwasanya setiap orang di antara kita sudah semestinya menjadikan di atas kepalanya ya, sebuah bendera, ibu-ibu sekalian, yang bendera ini tertulis agama. Ibu-ibu harus jadikan prinsip dasar di atas kepala kita ada bendera tulisan besar agama. Semua yang ibu lakukan dalam keseharian kembali kepada agama tadi. Ya, boleh nggak ya? Dibolehin kerjaan, dilarang tinggalkan. Targetnya adalah akhirat. Jadi selalu terkontrol. Kita tahu kita diawasi oleh agama dan agamanya dari Allah
Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua ada beberapa buku yang saya referensikan seperti biasa. Kalau ibu-ibu ini ada kalau kurang lebih buku-buku yang berhubungan dengan masalah sholat semua. Dan ini mungkin sebagiannya sudah pernah saya jelaskan dulu. Tapi seringkali orang bertanya tentang masalah sholat sunnah Nabi bagaimana. Ini ada kecil, enak, dikantongin, harganya murah, 5.000 rupiah. Bisa dibagiin kepada siapapun yang kita kenal dan tidak kita kenal. Di lampu merah pun bisa dikasih orang-orang yang minta-minta daripada ngamen kasih buku 5.000, apa-apa. Ini sempat sholat sunnah Nabi. Jadi semua jenis sholat sunnah di sini sudah dijelaskan. Yang kedua tentang masalah sholat jenazah dan tata cara ngurus. Ini ada gambarnya bagaimana memandikan jenazah. Bisa dihadiahkan ke masjid-masjid, majelis taklim, ya, dan seterusnya. Kemudian ada adab-adab dalam sholat. Banyak orang sholat seperti burung gagak patok jagung. Buru-buru mau selesai. Padahal dia tidak tahu kalau itu sholatnya nggak diterima. Ada adab-adabnya. Apa yang harus kita ini insya Allah setelah ibu baca ini menuntun kita untuk bisa khusyuk. Karena ternyata kalau tidak khusyuk itu tidak diterima sama Allah. Apa manfaatnya? Ini ada kiat-kiatnya penyampaian. Ada sholat tahajud, keutamaan sholat tahajud. Jadi semua yang berhubungan dengan sholat malam, jumlah rakaatnya, waktu yang paling afdal, apa yang Nabi SAW pernah baca, semua dijelaskan dalam buku kecil ini. Sholat istikharah seperti apa? Sering bertanya. Karena istikharah itu ibu-ibu sekalian bukan hanya kalau mau cari jodoh, tapi apa saja, mau buka usaha, mau berteman, mau apa saja, mau safar, tidak safar, semua butuh istikharah. Karena para sahabat berkata apa? Kami diajarkan oleh Nabi SAW masalah istikharah sebagaimana kami diajarkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada juga keutamaan dan faidah sholat sunnah fajr, sholat subuh dan sholat isyraq. Yang sering masih diperselisihkan atau belum dipahami, maka ini jelas ya bisa dibaca di sini. Dan masih ada buku-buku kecil seperti ini, ada beberapa yang saya sempat bawa di dalam kendaraan saya. Saya tidak turunkan semua, tapi ini umumnya ya buku-buku yang saya lihat simple, bermanfaat, harganya murah, mudah dijangkau gitu kan. Dan saya pada saat membawa ini itu untuk mempermudah saja supaya bisa didapatkan gitu kan. Jadi supaya mudah didapatkan, karena belum tentu ibu-ibu masuk toko buku bisa cari judul yang begini. Nah, ini kebetulan karena saya dapat, setiap saya dapat saya bawakan gitu. Kemudian ada juga, ini ada masalah berdoa sesuai dengan sunnah. Semua berhubungan dengan hukum masalah doa, doa-doa pilihan segalanya ada di sini. Lengkap dibahas tentang berdoa sesuai dengan sunnah. Kapan waktu-waktu yang tepat, tata caranya dan semuanya. Kemudian ini yang lebih tebal biasanya dijadikan di perpustakaan rumah atau perpustakaan masjid, zikir bersama Nabi SAW. Hakikatnya, prakteknya, ragamnya, etika dan pengaruh zikir terhadap seorang muslim dirincikan di sini. Gitu. Ini ada DVD yang punya saya yang sudah terbit, ada manajemen rumah tangga Islami. Ini 3,5 jam itu tablik akbar di Malang, dan sekarang alhamdulillah sudah diterbitin sama teman-teman Wisal. Dan akan menyusul kurang lebih 7-8 judul lagi akan menyusul ke depannya. Jadi kalau ada yang berminat juga sudah ada disiapkan gitu. Kemudian saya tutup ibu-ibu sekalian, saya mengucapkan jazakunna khairan, ya semoga Allah balas. Sumbangan untuk Masjid Al-Ikhlas sudah selesai karpetnya dan sudah dipakai sholat. Saya mungkin 4-5 hari lalu sempat sholat di situ, merasa sangat luar biasa bersyukur kepada Allah karena banyak sekali orang sujud di situ dan berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Begitu pula dengan masalah sumur yang digali di beberapa lokasi, itu juga sudah rampung alhamdulillah, sudah selesai. Kemudian sumbangan juga yang kita kemarin sampaikan untuk pembelian kamera yang sekarang dipakai oleh teman-teman ya yang mengurus web saya dan yang selalu senantiasa jazakumullah khair mengupload ceramah-ceramah kita. Jadi ibu-ibu yang tidak sempat hadir misalnya Kamis lalu bisa cari saja di web saya di www.khalidbasalamah.com, nanti tinggal dapat Bulughul Maram bab ini, hadis ini. Bisa diikutin sama saja hadir di sini kalau tidak sempat hadir ya. Itu insya Allah hampir semua ceramah kita ada di dalam web itu. Maka kemarin kita butuh biaya untuk pembelian kameranya gitu kan. Alhamdulillah sudah terampung, ada sekitar 38 juta terkumpul dan sudah alhamdulillah kemarin hari ini kalau tidak salah Akhdiarto ke Mangga 2 untuk menyelesaikan pembelian kamera itu. Jadi ini juga insya Allah selama di syuting ceramahnya, selama didengar. Dan perlu saya sampaikan berita gembira bu, alhamdulillah ini yang dengar ceramah kita ini bukan cuma di sini ya, di mana-mana gitu. Saya tanggal 28 Mei ini
itu diundang ke Australia untuk ceramah itu gara-gara di web ya. Mereka lihat web dan di YouTube, mereka undang saya di 2 kota di Melbourne sama Sydney untuk ceramah gitu kan. Kemudian juga tanggal 22 Agustus sampai 26 saya diundang ke Hong Kong untuk ceramah. Itu karena mereka lihat web, dan bahkan ada teman-teman kita di sana muslimah ibu-ibu itu, mereka kreatif, semua ceramah saya itu ditulis kembali, mereka dengar, mereka tulis, lalu mereka terbitkan majalah di Hong Kong itu sekarang, itu ceramah saya semua gitu. Dibagiin kepada umat Islam, itu manfaatnya sangat besar, luar biasa gitu. Ya sangat luar biasa. Tinggal yang saya juga sama, tanah wakaf di Makassar juga masih terbuka ya, tapi sudah terbangun alhamdulillah, masjid sudah terbangun, bangunan sekolah sudah terbangun, masih masalah pembebasan tanah saja. Dan masih sama 100.000 per meter persegi, tinggal ibu mau infak berapa silahkan, itu kan masih terbuka. Dan mungkin ibu-ibu yang sudah lama sudah nyumbang sudah tahu, tapi yang baru hadir mungkin bisa menanyakan informasi kepada ibu-ibu yang lama. Kita punya tanah wakaf 1,6 hektar di Makassar akan dibangun Islamic Center, dan sekarang bangunannya sudah disumbang oleh Kuwait, dan ada beberapa orang-orang yang langsung memegang masjidnya, misalnya satu masjid semua dipegang, dibayar gitu kan, tapi tinggal tanah. Nah kebetulan tanah itu sudah antara 800 sampai 1 juta per meter sekarang. Kita masih membeli dari ahli waris 100.000 per meter. Jadi bisa ibu bilang untuk orang tua saya, misalnya ibu saya 10 meter jadi 1 juta rupiah. Nanti ada kwitansi dari yayasan, kecuali kalau memang ibu tidak berminat kwitansinya, sudah niat karena Allah, insya Allah nggak apa-apa. Jadi itu program yang masih terbuka tentang masalah tanah wakaf. Dan yang kedua, yang terakhir saya ucapkan atau saya sampaikan 2 Kamis yang lalu ya. Kamis lalu kan sempat libur ya. 2 Kamis lalu sempat saya sampaikan ada program baru ibu-ibu sekalian, itu membiayai pernikahan para da'i. Jadi ada da'i-da'i kita yang masih muda, yang siap terjun di lapangan, itu mereka mau menikah ya, untuk membawa pasangannya ceramah ke Irian, ceramah kemana-mana, tapi mereka nggak mampu untuk memberikan biaya pernikahan, memiliki biaya pernikahan. Jadi kita membuka kesempatan untuk itu. Insya Allah selama kita menjadi penyebab mereka menikah, maka selama menikah sampai mereka hidup insya Allah sama punya anak-anak, pahalanya kita dapatkan gitu. Dan terakhir itu ada satu orang dai kita yang sekarang lagi kuliah di Libya, dan dia akan menikah dengan salah satu akhwat hafidha Quran dari Lombok. Itu kan dia butuh biaya sekitar 20 juta. Dia udah kumpulin sendiri pribadi 7 juta. Gitu kan. Kemudian saya sempat sampaikan 2 pekan yang lalu, kalau dia mau sambung, mau memberikan kepada dia silahkan. Ya tentu tidak terlepas, kami pun sudah partisipasi gitu kan. Cuma ini membuka peluang saja, membuka peluang. Dan ini insidentil ya. Nanti kalau memang ada yang mau nikah baru saya iklanin. Ini ada yang mau nikah, namanya ini umurnya sekian gitu. Kalau tidak salah ini mungkin umurnya sekitar 25 tahun ya. Kemudian dia mau nikah sama yang hafidha Quran itu calonnya sekitar 22 tahun atau 23 tahun umurnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin begitu saja ibu-ibu sekalian. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.